Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Teman-teman, hari ini kita belajar dari kitab Mika, yaitu pasalnya yang ketiga, ayat 1-4. Ini judul pembelajaran kita itu yaitu suara kenabianku dan doaku. Jadi di sini nih kita mau belajar sih. Pertama kita mau belajar sejarahnya Mika ini gimana. Dalam kok dia bisa sampai menjadi nabi. Apa yang dilakukan sama Nabi Mika ini, dan apa sih yang kedua itu apa sih yang mau kita sebagai anak-anak muda, anak remaja ini yang mau kita lakukan yang bisa kita contoh seperti Nabi Mika itu. Nah, pertama sebelum kita masuk ke pemahaman teologi ataupun aplikasinya untuk kita semua, kakak mau menceritakan sedikit tentang siapa sih Mika itu dan apa yang dilakukan Nabi Mika itu. Nah, sebelumnya Tuhan ini seperti kita ketahui banyak mengutus para nabi-nabi untuk di bangsa-bangsanya, yaitu ada bangsa Israel. Kan bangsa Israel dibagi dua, yaitu bangsa Israel Utara dan bangsa Israel Selatan. Nah, Nabi Mika ini ketempatan atau mendapatkan tugas yaitu di Israel Selatan, atau yang kita kenal itu sebagai atau yang disebut dengan bangsa Yehuda. Nah, apa yang dilakukan sama Nabi Mika? Seperti yang diketahui, tugas seorang nabi itu untuk melakukan melakukan nubuat Tuhan, maksudnya memberitahu atau menunjukkan kepada bangsanya itu, rakyatnya, apa sih yang mau dimaksud sama Tuhan melalui para nabi-nabi itu. Nah, termasuk Nabi Mika ini. Nah, Nabi Mika ini pada zamannya Nabi Mika di bangsa Yehuda ini terjadi sesuatu tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, salah satunya itu, bukan salah satu ya, ada beberapa, yaitu kayak seperti tidak menyenangkan hati Tuhan, menyembah berhala juga. Tapi di sini tuh kayak lebih banyak orang-orangnya itu tidak melakukan ketidakadilan. Seperti bacaan kita. Kalau kita baca dari ayatnya yang pertama sampai keempat itu, kata-katanya itu adalah pemimpin kaum Israel lalu membenci kebaikan seperti itu. Nah, di sini Nabi Mika ini dapat suara atau dapat tugas dari Tuhan, yaitu untuk menegur. Sampai Nabi Mika sendiri pun ini sampai berani menegur para pemimpinnya, sampai presidennya, sampai raja-rajanya itu Nabi Mika sendiri yang menegur. Maksudnya dia memberitahu, apa yang kamu lakukan itu nggak adil untuk rakyatmu, itu menindas rakyatmu. Dia tuh berani. Jadi kayak itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Kamu balio, maksudnya jangan berbuat itu. Kalau enggak Tuhan akan menghukum. Jadi di sini Nabi Mika itu menjelaskan itu. Nah, apa sih yang mau lalu ini selanjutnya akan dijelasin sama Kak Arsa. Terus gimana Kak maksudnya dengan penjelasan ceritanya Nabi Mika ini sama teologinya kita gimana sih Kak maksudnya? Terus rohaninya kita yang mau kita sampaikan, apa yang kita mau disampaikan itu apa sih Kak gitu? Kak Arsa mungkin bisa mau menjelaskan Kak? Ya, dulu itu gambaran besarnya ya, Nabi Mika ini ibaratnya itu dia itu utusan dari Tuhan. Jadi dia ini yang berani, ibaratnya berani menegur raja-raja, menegur
pemimpin kayak tokoh-tokoh agama, dia berani menegur. Nah, sedangkan dia itu menegurnya dari mana? Ya dari suara Tuhan itu tadi. Yaitu salah satu nabi yang pilihan dari Tuhan yang diutus untuk menegur bangsa-bangsa itu. Karena ibaratnya dulu tuh bangsa-bangsa itu melenceng lah ibaratnya. Banyak yang sudah ibaratnya melanggar peraturan dari Allah sendiri. Nah, akhirnya Mika yang diutus untuk menegur para pemimpinnya itu tersebut. Jadi ibaratnya di situ Mika ini ya umat pilihan. Jadi dia berangkat ke negara itu untuk menegur raja-raja dan para tokoh agama. Bayangkan tokoh agama loh, itu juga bisa berbuat dosa ya, berarti dosa atau kesalahan. Ya mau nggak mau ya Mika yang menegur. Karena itu ya salah satu suruh Tuhan ibaratnya gitu. Dia pun ibaratnya berani menegur karena dia benar. Dan dia juga menyatakan ini loh apa perintahnya Tuhan. Tuh. Jadi ibaratnya orang-orang yang bingung, orang ini siapa kok dia berani kok tiba-tiba kayak gitu ya. Iya, tiba-tiba berani kok menegur kita. Kita ini juga pemimpin, ibaratnya kita raja loh. Siapa yang mau menegur raja? Ibaratnya ya Pak Jokowi terus ditegur sama menterinya. Siapa kok berani negur Pak Presiden apa raja-rajanya. Ya tapi ya emang Mika ini ya salah satu ibaratnya ya, cara Tuhan menegur pemimpin yang salah, tapi dia melewati Mika ini. Jadi perantaranya ya Mika ini. Kita ya jujur aja, pasti pemimpin ataupun tokoh agama ya pasti banyak. Ya salahnya itu pasti ada. Nah, situ akhirnya Tuhan ngomong, Mika tolong tegur. Karena jalannya sudah bukan jalan yang aku pilih, cuma ini sudah harus kamu luruskan lagi gitu. Nah di aplikasinya nanti mungkin Kak Jenny. Ini ya Kak, berarti ini di sini tuh Mika itu lebih menekankan nilai-nilai keadilan ya, sama kebenaran, sama moralitas yang benar sebagai gambaran yang sisi Allah mau gitu ya Kak ya. Betul Kak. Jadi kita pun sebagai umat Allah atau bangsa Israel pada zamannya Mika itu ya harus mau tahu ya Kak ya, maksudnya mau peduli, nggak melakukan keadilan kebenaran itu, jangan seanggapnya menyeleweng sendiri. Iya pastinya. Juga apa ya, selain menegakkan keadilan itu juga jangan mau apa ya, jangan menyembah berhala, meskipun sih harusnya kalau bicara menyembah berhala nggak ada benarnya sih. Pokoknya yang kejahatan tak apa itu tidak boleh. Jadi Mika ini sangat menekankan tentang nilai keadilan, kebenaran, pokoknya sesuai dengan kehendak Allah itu. Dan jangan sampai apa ya, menyembah berhala. Jadi gimana Kak Jenny, mungkin aplikasi untuk anak-anak teruna untuk kita semua Kak? Iya. Oke. Baiknya kita mana Kak? Nah, sebenarnya ada beberapa poin yang mau Kakak bahas sih terkait aplikasinya ya. Lihat contekan dari SBT-nya itu. Tadi sempat dibahas sama Kak Renata sama Kak Arsa juga. Ternyata di waktu itu ternyata kehadiran Nabi itu penting. Karena apa? Karena kalau di Perjanjian Lama itu karena kan Tuhan tuh langsung berinteraksi dengan para nabi-nabi yang diutusnya itu kan Kak. Jadi berbedanya sama sekarang, apakah harus jadi nabi dulu baru bisa dengan suara Tuhan? Enggak juga gitu. Kan kembali lagi ke kitanya gimana interaksi kita sama Tuhan sehari-hari, apakah bersaat teduh, terus komunikasi sama Tuhan tuh gimana gitu. Bisa aja kita jadi Mika-mikanya Tuhan yang sekarang ya Kak ya. Enggak harus yang jadi nabi gitu. Jadi yang mau di-highlight adalah untuk di zaman sekarang ini nggak perlu jadi nabi kok, kita pun juga bisa selama kita punya komunikasi yang baik sama Tuhan, Tuhan bisa aja pakai kita kayak gitu. Terus ya sih kurang lebih itu berkaitan sama keadilan. Kadang ya Kak, ini berkaitan dengan yang kalau yang Kakak dapat tuh berkaitan dengan speak up. Kadang itu kita tuh cuek. Kadang itu kita tahu kalau itu salah, tapi kita nggak mau negur, nggak mau speak up, nggak mau ngomong. Nah,
bedanya gitu ya kalau Kak. iya gitu, jadinya lebih ke ya udahlah, biarin lah, kayak ya udah, kayak maksudnya itu nggak berpengaruh ke hidup saya, Nggak- jadi Oh, benar. biarin aja gitu nggak sih biasanya, gitu cuek-cuek aja, atau oh itu dia bukan teman aku, bukan bukan circle aku, bukan geng aku, jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Nah dari sini juga nggak tahu sih, kalau kakak juga belajar kalau oh iya ternyata speak up itu perlu gitu. Dan ini sih kak, kalau kakak itu kalau Kak Jenny dapatnya tuh mau ditegur dan mau negur sih. Jadi kalau tadi dari sisi Mika itu kan masalah mau negurnya, tapi kadang kita nggak mau ditegur juga gitu kan kak ya. Ya itu juga perlu perlu belajar juga sih. Jadi kalau dari Mika ini nangkapnya itu sih mau negur. Kadang itu udah negur aja udah niatnya itu harus dikumpulin dulu gitu kan ya kak ya. Belum lagi nanti respon dari orang yang kita tegur gimana gitu. Jadi lebih ke eh, mau Ya atau enggak sih. dari kitanya gitu kan untuk nyampein itu. Selebihnya kalau orangnya responnya positif atau negatif ya itu urusan mereka gitu kan ya. Yang penting kita udah lakuin bagian kita untuk negur itu. Dan yang pasti ini adil atau enggak itu kan sebenarnya subjektif, tapi sebenarnya kembali lagi ke firman Tuhan gitu kan yang seharusnya seperti apa gitu. Kalau standar manusia sih ya subjektif ya kak ya. Adil menurut kita belum tentu adil menurut mereka. Jadi ya dikembaliin aja seperti yang seharusnya gimana menurut firman Tuhan, gimana sesuai nggak sama yang diajarin Tuhan dan lain-lain. In konteks itu gimana? Ya nggak bagus sih, meskipun pada akhirnya nggak adil gitu kan, dia dapat bagus, kitanya dapat jelek karena kita pakai hasil jerih payah sendiri. Cuma ya udah gitu, paling nggak kalau mau ya tegur aja, jangan gitu dong kan nggak adil gini gini gini. Cuma selebihnya kembali keputusannya di mereka gitu kan, mau mau dengerin teguran kita atau enggak itu udah di luar kontrol kita sih. Pokoknya batasan kita adalah mau negur enggak gitu. Itu sih yang Kakak dapat suara kenabianku gitu ya tadi judulnya. Dan ini sih mungkin tambahan terkait doa, mendoakan. Nah, itu juga apalagi di fase pandemi, di masa pandemi seperti saat ini kurang ada interaksi gitu kan. Ya udah sebatas doa itu udah cukup sih. Karena bahkan nggak perlu keluar-keluar, aku habis doain kamu loh. Kayaknya nggak perlu sampai kayak gitu ya Kak Re. Tapi ya udah doain aja gitu. Bahkan orang yang kita doain pun kadang mungkin nggak perlu tahu juga kalau kita habis doain itu. Jadi ya itu sih, lebih ke lakuin aja dulu bagian kita gitu, menegur, mendoakan, selebihnya nanti ya Tuhan yang mengatur. Ini dari Kak Jadi Arsa, Kak Renata tambahan lagi. kalau kita berani tegur menegur, berarti kan intinya sesuai dengan firman Tuhan ya Kak. Kembali Ya, lagi pasti kita di mana kita punya anggapannya pedoman, maksudnya dasarnya gimana kita mau menegur, kalau kita berarti harus punya hubungan yang erat juga kan sama Tuhan ya Kak ya. betul. Nggak Bisa jadi bias asal-asal. ya Kak ya. Heeh, asal negur Jadi aja gitu. uh, jadi kan nggak kayak ya itu uh, seperti yang Kak Jenny bilang, apa yang menurutku adil orang lain belum tentu. Hmm, Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat sama Tuhan, saat teduh kita sama Tuhan ini, pasti kita tahu kok. Maksudnya yang kita tegur itu pasti jawaban dari Tuhan. Itu yang mau Tuhan sampaikan untuk kita, untuk orang yang kita tegur ya Kak ya. Jadi nggak sembarangan, nggak asal, anggapannya orang bilang asal ceplos gitu kan Kak, kalau orang Surabaya biasa Ya, asal jiplak. So betul. aku Omong doang gitu juga bisa. sok-sokan gitu. Tapi kalau kita emang punya pribadi yang emang erat sama Tuhan, hubungan kita pasti kelihatan kan ya Kak ya, dari ya, dari cara kita menegur, dari perbuatan kita, pasti orang orang lain yang kita sampaikan itu pasti juga menerima, juga akan oh iya gitu kan ya. Maksudnya pasti responnya juga baik-baik aja gitu. Kalau menurut aku sih, jadi sama kembali lagi pasti ujung-ujungnya gimana hubungan kita sama Tuhan, Betul. gimana saat teduh kita sama Tuhan. Pasti kalau kita belajar tentang firman Tuhan, ujung kembali lagi dengan hubungan kita pribadi sama Tuhan itu gimana? Gimana mau cara kita dipakai sama Tuhan? Mau jadi pemimpin, mau jadi apapun, nggak harus jadi pemimpin. Pemimpin harus jadi apa ya, presiden, wali kota dulu. Gimana memimpin diri kita sendiri pun tuh, apakah kita bisa? Setuju. Jadi itu yang harus kita apa ya?
Jadi kalau mau tekankan nggak harus jadi orang yang tinggi dulu kita bisa jadi dianggap berhasil. Jadi harus kamu bisa memimpin dirimu sendiri itu kamu juga anggapannya sudah berhasil. Itu juga menunjukkan kamu juga mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Jadi kamu terberkati lah anggapannya dengan hubunganmu dengan Tuhan itu. Jadi secara nggak ini Tuhan itu menunjukkan wah kamu itu emang karena kamu punya hubungan yang aku juga akan impact balasan gitu ya. Aku anggapannya gimana kita timbal baliknya Ya, gitu timbal loh. balik. Mungkin Kak Asa mau yang lain Kak? Enggak, sudah cukup. Enggak. Rasanya kita kok banyak ngomong ya Kak Jenny ya. Kak Asa cuma gini. Kak Asa mau ngomong tadi sebenarnya. Ayo, monggo. Kalau kita ngomong keadilan itu susah. Ya memang ada patah. Ya, dari segi anak hukum gimana tuh? Oh iya. Langsung ya Kak ya. Maksudnya kalau enggak belum. Pakarnya. Subjek tentang keadilan itu memang ya nggak ada yang adil. Manusia ibaratnya nggak adil. Ya yang adil itu ya Allah, siapa? Tuhan. Kalau kan ibaratnya kalau dikatakan ini bahwa anak-anak hukum ya, kalau katanya di anak hukum itu semua kebijakan itu nggak ada yang diuntungkan. Meskipun kita kayak ibaratnya pemimpin presiden bikin kebijakan ini, pasti nggak ada keuntungannya, pasti juga ada sisi buruknya. Jadi positif negatifnya ya kan? Iya, jadi ibaratnya ya nggak bisa adil. Kita ngomong ini seadil-adilnya, nggak bisa depan. Kalau semuanya ya, contohnya kita masih berat ibaratnya membeda-bedakan, ya itu salah satu nggak adil. Banyak kalau dulu di teman kelas gitu, anak kita anak pinter, terus anak ya kelasnya ada kelas A yang gitu. Yang pinter-pinter semua, kelas paling terakhir kan nggak enak ya gitu. Dulu kan maksudnya nggak kan niatnya dulu kan bilangnya ya ini semoga gak ini ada. Contohnya di sekolahnya kakak bilangnya dikumpulin anak-anak pinter-pinter biar mereka bisa berkompetisi secara sehat, maksudnya dalam kompetisi pembelajaran. Nah, sedangkan yang maksudnya ibaratnya kakak nggak ngomong nggak pinter ya, ngomong malas saja. Kurang pintar. Oh ya, malas lah. Oke. Kita akan pintar ya. Pasti semuanya pintar, cuma males saja. Berarti males kita. Males apa enggak gitu ya. Nah, males itu lebih dikerasin lagi. Tapi menurut kakak ya ibaratnya nggak boleh ya kalau kakak ngomong nggak ya jangan gitulah, ibaratnya kan itu kan salah satu yang membedakan. Jadinya kok ibaratnya kok adil. Iya sing males ini dikumpulin sama males ini bisa kompetisi juga, apa sing pinter dikumpulin sama pinter bisa kompetisi juga, takutnya malah jagain itu kan nggak enak ya gitu. Makanya itu bilang keadilan tuh objektif subjektif ya. Iya, jadi ini baik semua ini baik. Ibaratnya semua kebijakan atau semua peraturan tuh nggak ada yang diuntungkan, pasti juga ada yang dirugikan. Pokoknya kita mau gimana dengar menurut keadilan yang Tuhan mau dari ini ya. Betul. Jadi harus pintar-pintar dengan suara Tuhan. Iya, gitu deh. Gitu. Siap. Kak Jenny. Terima kasih. Menurut Kak Jenny. Nah, saya belum. Itu adik-adik dari Pak Asa yang belajar hukum. Jadi sebenarnya sih kalau baca ini mungkin agak susah sih bacanya, ini agak berat. Cuma kalau ini sedikit menengah hukum itu mungkin belajar belajar hukum di ya kita di Indonesia itu kadang menarik sih, cuma ya itu kita haruslah pintar-pintar kita mendengar suara Tuhan. Kita boleh kok jadi anak-anak Tuhan, kita boleh berimpian menjadi orang-orang yang setinggi-tingginya, mau jadi pemimpin, mau jadi apa. Cuma kita harus kita punya hubungan yang kuat sama Tuhan. Jadi kita jadi pemimpin, nggak jadi pemimpin yang arogan, nggak mau yang semaunya sendiri. Jadi mau dengar-dengaran sama firman Tuhan, suara Tuhan. Jadi kita bisa mengutarakan itu, gitu ya Kak. Setuju Kak Re. Setuju ya Kak. Nggak harus jadi anak hukum kan untuk menegakkan hukum, asik. Semua bisa. Pusing. Kamu belajar hukum.
Pusing ya Kak, hukumnya banyak. Negara hukum sih, wede. Banyak, bukan banyak. Ada muncul-muncul baru yang buat bikin bingung. Kasus-kasus baru Oh iya iya. muncul kayak penyakit baru muncul harus ketemu lagi gitu. Itu Gitu yang kan. bikin seru Kak. Seru, seru. Nah, ya. Jadi ya mungkin intinya kita harus kita jadi seperti Nabi seperti Nabi Mika ya Kak, yang mau dipakai Tuhan menjadi apa apa ya alatnya Tuhan untuk menjadi berkat-berkat buat orang lain, menegur-negur, jadi melakukan hal yang baik gitu ya Kak. Mungkin Kak Jenny mau menambahkan atau Kak Asa untuk kata-kata terakhir sebelum kita syafaat? Udah buka. Cukup. Ya. Jadinya nih kakak yang banyak Ih, nggak apa-apa, udah lengkap banget Kak Aris. Mantap. Ya, oke deh. Jadi Yep. untuk selamat buat kita semua teman-teman, kita menjadi mika-mika yang baru di kehidupan kita. Kita jadi berkat buat orang lain. Kita menjadi orang-orang yang mika-mika baru yang mau mendengarkan suara Tuhan untuk membantu teman-teman orang kalau bilang kayak domba-domba yang hilang, kita tarik kembali, lalu kita jadi mika-mika yang baru. Tegur dengan kasih ya. Ya, dan kasih, jangan dengan kekerasan gitu teman-teman. Nah, aminkan ya teman. Amin. Oke. Kita mau masuk doa syafaat. Kak Jenny mungkin mau memimpin kita dalam doa syafaat ya Kak. Ya, senyum jauh, senyum ya, kangen. Kita kangen yang di Surabaya ini, yang kangen sama Kak Jenny ya. Alalala. Kita doa Kak, kita keadaan kita sekarang kita. Ya, Kak. Oke, udah ada titipan doa? Sudah. Oke, baiklah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini Tuhan, di mana kami boleh belajar sebagian lagi dari firman-Mu Tuhan, khususnya tentang Nabi Mika. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk jadi mika-mika-Mu di saat ini Tuhan, di mana kami boleh diizinkan untuk menegur sesama kami, orang-orang di sekitar kami, menegur dengan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bisa berlaku adil, mampukan kami untuk bisa peduli dan mau menegur untuk orang-orang yang berlaku kurang adil Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang terkena pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, mampukan Pak Jokowi beserta para menteri, beserta para nakes dan siapapun yang terlibat Tuhan dalam proses penanganan COVID-19 ini Tuhan, biarlah proses vaksin ini boleh segera diselesaikan Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali berkumpul bersama, bertemu satu dengan yang lain Tuhan, supaya kami bisa melakukan aktivitas kami seperti semula Tuhan Yesus. Mampukan kami juga Tuhan yang terkena pandemi saat ini, mampukan kami untuk bisa beradaptasi dengan kondisi new normal ini Tuhan, walaupun mungkin di awal kami mengeluh atau komplain, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, kenapa sekolah online, kenapa ibadah online, dan lain-lain Tuhan, tapi mampukan kami untuk tetap mengucap syukur buat setiap hal yang boleh kami lalui. Kami percaya akan selalu ada hal-hal baik, hal-hal berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan untuk masing-masing kami Tuhan. Biarlah kami boleh beradaptasi dengan kondisi yang baru ini Tuhan, dan biarlah pada saatnya nanti kami boleh bersatu, beribadah, bertemu dengan teman-teman kami lagi Tuhan, di waktunya Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk gereja kami Maranatha Tuhan. Kiranya Kau berkati untuk setiap program kerjanya, untuk setiap pelayanan, untuk setiap program yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya, dalam kondisi yang seperti saat ini, masih bisa melayani satu dengan yang lain Tuhan, tidak terbatas oleh keadaan, dan biarlah kami masih bisa sama-sama melayani Tuhan.
walaupun terbatas oleh interaksi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persekutuan teruna, adik-adik teruna kami yang mungkin kami mungkin nggak bisa menjangkau satu demi satu Tuhan, tapi biarlah Kau berkati apapun yang sedang mereka gumulkan Tuhan, cita-cita mereka, sekolah mereka, segala kerinduan atau permasalahan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya, biarlah Tuhan selalu berkati, Kau sertai, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, biarlah hingga pada waktunya nanti kami bisa boleh berkumpul bersatu dan beribadah bersama Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk kakak-kakak lain kami Tuhan, kiranya Kau berkati segala apapun yang mereka kerjakan, dari pekerjaan, ada beberapa juga yang masih kuliah, melanjutkan studinya Tuhan, kiranya pakai kakak-kakak lain kami Tuhan lebih lagi untuk melayani Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami sampaikan Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam cobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kuasa. Amin. Amin. Yeay.